Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, materi kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang keempat, yaitu sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Sekali lagi kita akan melanjutkan di bab yang keempat, sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar di bab yang pertama, yaitu Allah Maha Pengampun. Di bab yang kedua, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dan di bab yang ketiga, yaitu merespon karya penyelamatan Allah. Dan saat ini di bab keempat itu ada kaitannya dengan bab pertama sampai bab ketiga, yaitu bab keempat, sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Kita sudah mendapatkan pengampunan Allah melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan di bab 3 kemarin kita belajar merespon karya penyelamatan itu dengan beribadah, dengan mengucap syukur, bahkan dengan bertobat dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita akan lebih lagi, kita akan memahami sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Kita akan membaca Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita ada di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan Ulangan pasal 16 dan Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 58. Tetapi hari ini kita akan menyimak dua kitab saja, yaitu di Matius dan di kitab Ulangan pasal 6. Mari kalian dapat menyimaknya di Alkitab kalian atau melihat PowerPoint yang dapat Mister berikan. Mister bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lanjut di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. "Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Harus jugalah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Hari ini kita akan menyimak lebih lagi tentang sakramen sebagai bukti penyelamatan Allah dan pengampunan Allah. Tetapi kita akan melihat di poin yang pertama, yaitu makna sakramen. Kalau kita melihat bahwa kata sakramen ini tidak diambil dari Alkitab. Kalau kalian perhatikan, yang mungkin kalian sudah pernah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab ini dengan selesai, kata sakramen ini tidak ditemukan di dalam Alkitab. Ini yang perlu kalian ketahui, bahwa kata sakramen tidak diambil dari Alkitab atau kata-kata atau yang ada di kalimat di Alkitab, melainkan dari adat istiadat Romawi pada waktu itu atau bangsa Roma. Dan dimana kita tahu bahwa itu berasal, atau sakramen itu berasal dari sacramentum di dalam bahasa Latinnya, sacramentum. Kata itu memiliki dua arti. Yang pertama, sumpah prajurit. Jadi kata sacramentum dalam bahasa Latin itu memiliki arti yang pertama adalah sumpah prajurit.
yaitu sumpah setia yang harus diucapkan oleh seseorang ketika diangkat menjadi prajurit. Kata sakramentum dalam bahasa Latin yang memiliki arti yang kedua yaitu uang jaminan yang harus disetor dan diletakkan di kuil oleh dua orang atau dua golongan yang sedang berperkara atau sedang mengalami masalah satu dengan yang lain. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa kata sakramen tidak diambil dari Alkitab, melainkan dari adat istiadat Romawi atau bangsa Roma yang diambil atau dari kata sakramentum dalam bahasa Latinnya, yang berarti prajurit, sumpah prajurit, dan yang kedua itu adalah uang jaminan yang harus disetor. Nah, kita mau belajar lebih lanjut lagi. Siapa yang kalah dalam perkara akan kehilangan uangnya, itu di dalam konteks di pengertian yang kedua ya. Bahkan uang jaminan itu disebut sakramentum yang dijabarkan dalam kata sakar atau kudus. Juga mengandung arti perbuatan atau perkara yang kudus, yang rahasia, yang berhubungan dengan para dewa pada waktu itu. Jadi adat istiadat bangsa Roma. Kalau kita melihat kata sakramentum ini dipopulerkan oleh Tertullianus. Kalau kalian melihat dari sejarah ya, konteks dari sejarah kata sakramentum ini sekitar tahun 200 Masehi menjadi istilah teologi atau bahasa Alkitab ya, yang kemudian dipandang sebagai terjemahan dari kata Yunani mysterion yang mencakup segala sesuatu yang telah dibuat Allah dengan pengantara Kristus demi keselamatan manusia. Jadi sakramentum ini dipopulerkan oleh Tertullianus pada tahun atau sekitar tahun 200 Masehi, di mana sakramentum ini dirubah terjemahannya dalam bahasa atau dalam kata Yunani yaitu mysterion, di mana di situ jelas katakan pengertiannya bahwa Allah dengan pengantara Kristus demi keselamatan manusia. Jadi sesuatu yang telah dibuat Allah dengan pengantara Kristus, yaitu Tuhan Yesus yang mati di atas salib demi keselamatan manusia yang hidup di dalam dosa. Kalau kita belajar dari bab yang pertama sampai bab yang ketiga, ini ada hubungannya. Dimana karena keselamatan itu disampaikan kepada orang beriman dalam ibadah, maka beberapa upacara ibadah disebut sakramentum. Nah, ini ada kaitannya dengan ibadah atau dengan sakramen sampai saat ini, bahwa karena keselamatan itu disampaikan kepada orang beriman dalam ibadah, maka beberapa upacara ibadah tersebut disebut sakramentum. Kalau kita melihat dari pandangan tokoh teologi tentang makna sakramen, ada dua orang atau dua tokoh teologi. Yang pertama itu adalah Augustinus. Dia menjelaskan bahwa sakramen adalah tanda kelihatan dari hal yang kudus atau bentuk yang kelihatan dari kasih karunia yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, Augustinus ini menyebut sakramen itu yaitu firman yang kelihatan. Jadi Augustinus menjelaskan bahwa sakramen itu adalah firman yang kelihatan secara garis besarnya, bahwa kata sakramentum ini atau sakramen. Yang kedua, tokoh teologi yang kedua itu Johannes Calvin ya, atau kita kenal dengan Calvin. Nah, kita tahu bahwa Calvin juga menjelaskan bahwa sakramen adalah tanda lahir yang dipakai Allah untuk memateraikan dalam batin kita janji-janji yang akan kerelaannya atau kerelaan Tuhan terhadap kita, agar iman kita itu yang lemah diteguhkan, iman kita yang lemah, iman kita yang kendor, iman kita yang putus asa itu diteguhkan, dan kita pun menyatakan kasih dan kesetiaan kepadanya. Itu sebabnya tadi diambil dari dua kata, sumpah prajurit atau uang jaminan yang harus disetor. Nah, ini menunjuk di mana kalau Agustinus tadi kasih karunia yang tidak kelihatan. Bahkan secara gamblangnya, secara garis besarnya dia menyatakan firman yang kelihatan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, menurut Calvin itu iman yang lemah diteguhkan, merasa bahwa tadi ada uang jaminan ya, dimana itu menggambarkan dimana yang dulunya kita merasa nggak kuat, lemah, putus asa dan sebagainya, ada dorongan supaya iman kita itu semakin kokoh, semakin kuat di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, ini menurut dua pandangan tokoh teologi tentang sakramen. Kalau kita lanjut di poin yang ke B, sakramen menurut gereja Protestan atau yang kita kenal dengan gereja Kristen ya, Protestan sampai saat ini ada dua. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus. Kita belajar
sakramen menurut gereja Protestan atau gereja Kristen Protestan. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus. Dapat disimpulkan bahwa baptisan bukanlah perintah atau persyaratan yang dibuat oleh manusia atau lembaga gereja, tetapi perintah atau aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi baptisan itu bukan dasar atau perintah atau tanggung jawab gereja saja, tetapi ini bagian perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Kalau tadi kita sudah membacanya di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jelas dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan sebagainya. Nah, lanjut, di mana sakramen baptisan kudus ini jelas bukan perintah manusia, bukan perintah lembaga gereja baik Kristen maupun Katolik apapun itu bentuknya, bukan itu, tetapi perintah Tuhan Yesus sendiri. Jelas katakan Tuhan Yesus menyatakan bahwa baptisan itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Arti baptisan dalam bahasa Yunani, baptisan berarti dimandikan dan dibersihkan atau dicuci dalam baptisan ini. Air digunakan sebagai simbol membasuh. Jadi di dalam baptisan, simbol baptisan itu adalah air, digunakan untuk membasuh ya. Di mana dia dimurnikan, dikuduskan, dibersihkan dan dicuci. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Maksudnya apa? Bahwa hal ini melambangkan bahwa manusia yang mati, kita yang penuh dosa, kita yang hidup di dalam dosa, kita yang hidup di dalam budak dosa. Kita kalau melakukan dosa itu seolah nurut aja, seolah melakukan dosa terus. Nah, manusia lama kita atau manusia penuh dosa ini mati terhadap dosa bersama-sama dengan Kristus, dan kita dibangkitkan untuk hidup yang baru atau sesuatu hidup yang baru. Kalau kita merasakan ketika kita sudah mulai mengenal Tuhan, ketika kita sudah mulai dibaptis, percaya Tuhan, bahkan tadi di Matius pasal 28 jelas dikatakan setelah orang itu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di situ dia diajarkan oleh segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan atau melalui Alkitab. Jadi setelah dibaptis mereka mendapatkan pengajaran lebih lagi tentang firman Tuhan. Mereka sering mendengarkan khotbah hingga sampai saat ini tiap minggu atau mungkin tiap komsel, di hari apapun itu, di dalam persekutuan keluarga dan lain sebagainya, bahwa firman itu yang membentuk dia dari kehidupan yang dulunya dosa, hidupnya penuh dengan amarah, hidupnya penuh terikat dengan dosa, dia mulai diperbarui, dia mulai dimurnikan, disucikan. Bahkan tadi jelas katakan bahwa kata baptisan itu dicuci, sesuatu yang dulunya kotor dicuci dan akhirnya menjadi bersih, menjadi manusia yang baru, sesuatu hidup yang baru. Nah, itu menjadi poin penting kita. Yang pertama, sakramen menurut gereja Protestan, yaitu sakramen baptisan kudus. Karena Yesus dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 kalian dapat membacanya, ada dua macam baptisan, yaitu baptisan dewasa. Nah, baptisan dewasa ini secara jasmani maupun rohani, dengan kata lain cukup umur. Kalau kalian yang sudah dewasa, remaja biasanya sudah mengerti tentang firman Tuhan, dididik, diajarkan katekisasi dan lain sebagainya di dalam gereja Kristen Protestan ya. Di sini Mister ajarkan di mana baptisan dewasa ini sudah cukup umur, sudah tahu tanggung jawab, sudah tahu mana yang benar, mana yang harus melangkah sesuatu yang baik dan benar dan sebagainya, menghindari sesuatu yang salah, hidup di dalam kehidupan yang baru, bukan hidup di dalam hidup yang lama penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Sudah mulai tahu tanggung jawab, sudah mulai mengerti. Nah, di sini dikatakan baptisan dewasa itu akan lebih lanjut lagi, bahkan gereja mulai memberikan katekisasi, bahkan memberi pengajaran, dan itu akhirnya dibaptis. Ini baptisan dewasa. Yang kedua ini baptisan anak. Nah, ini diberikan kepada bayi atau anak kecil yang lahir dalam keluarga Kristen. Nah, biasanya di dalam beberapa gereja Kristen itu biasanya bisa dibilang penyerahan anak. Kalau di gereja Katolik kan ada baptisan anak dan sebagainya. Tapi hampir mirip ya, sama. Poinnya, intinya di sini, di mana seorang bayi atau anak kecil yang lahir dalam keluarga Kristen diserahkan kepada Tuhan. Kalian dapat melihatnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 8. Di situ jelas katakan bahwa ada baptisan anak di situ.
Nah, jelas mengatakan bahwa Yesus dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus. Nah, hidup kita juga perlu diperbarui. Hidup kita yang tadi dikatakan dosa, kita dicuci, dibersihkan, dimandikan, dimurnikan, bahkan benar-benar diproses oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu hidup yang baru. Kita bisa melihat lagi sakramen menurut gereja Kristen Protestan. Yang kedua, yaitu sakramen perjamuan kudus. Ini hampir semua gereja, baik Kristen maupun Katolik juga mengajarkan ini, sakramen perjamuan kudus. Nah, istilah perjamuan kudus dalam bahasa Inggris adalah Holy Communion, digunakan oleh gereja Protestan. Jadi istilah perjamuan kudus dalam bahasa Inggris adalah Holy Communion, digunakan oleh gereja Protestan. Kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 16, perjamuan itu dinamakan pesat atau Paskah. Pesat atau Paskah yang berarti melalui atau melewati dalam Kejadian 12 bahwa Allah berjanji bahwa hukuman akan berlaku bagi setiap rumah yang membutuhkan darah di ambang pintunya. Dalam tradisi perjanjian baru, perjamuan kudus berasal dari perjanjian yang diadakan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Pada malam dia ditangkap untuk disalibkan. Ia mengambil anggur dan roti, memecah-mecahkannya sebagai tanda kesatuan dalam tubuh Kristus. Ini singkat cerita tentang kisah di mana pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir tidak mau melepaskan bangsa Israel, di mana bangsa Israel sudah ingin bebas, tetapi justru bangsa Mesir menahannya. Dan tulah yang ke-10 ini kematian anak sulung. Kalau kalian melihat beberapa, ada 10 tulah yang terjadi di bangsa Mesir karena tidak melepaskan bangsa Israel untuk merdeka atau untuk bebas dari perbudakan dari bangsa Mesir. Kalau kalian melihat, justru bangsa Israel diselamatkan karena dia mengoleskan darah di ambang pintunya. Jadi di depan pintunya, di ambang pintunya dia mengoleskan darah supaya malaikat maut itu tidak menghampiri anak sulung setiap umat bangsa Israel. Tetapi justru akhirnya kematian anak sulung yang terjadi atau tulah yang ke-10 ini terjadi di bangsa Mesir. Nah, ini kita perlu tahu sejarah singkatnya. Dan itu dinamakan Paskah pada waktu itu di Perjanjian Lama. Bahkan di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pun sebelum ditangkap, sebelum ditangkap disalibkan, dia mengambil roti, dia mengambil anggur dan memecah-mecahkannya, roti itu sebagai tanda kesatuan dalam tubuh Kristus. Kita dapat membacanya di 1 Korintus 11 ayat 23 dan Lukas 22 ayat 14. Bahkan ada beberapa gereja yang mengadakan sakramen perjamuan kudus ini 1 bulan sekali. Ada beberapa gereja yang mengadakan sakramen perjamuan kudus ini setiap hari Minggu, setiap kali ibadah Minggu dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita tahu di mana perjamuan kudus ini sejarahnya, bahkan maksudnya, tujuannya dan lain sebagainya. Kalau kita melihat lebih lagi makna roti dan anggur dalam perjanjian kudus sebagai berikut. Yang pertama adalah roti. Roti ini melambangkan tubuh Kristus, mengenang dan memperingati tubuhnya yang disalibkan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Jelas dikatakan bahwa roti ini melambangkan mengenang dan memperingati tubuhnya yang disalibkan. Dengan memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus, kita dipersatukan dengan Dia dengan menerima apa yang dilakukannya bagi manusia. Yang kedua adalah anggur. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita manusia, yang darah-darahnya yang mengalir tercurah di atas kayu salib dari tubuhnya pada waktu terpaku di atas kayu salib di kawasan demi penebusan pengampunan dosa seluruh manusia. Kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 16. Kalau kalian hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikuti tadi sakramen 2, yaitu sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus.
Di mana kita tahu ketika kita dibaptis, hidup kita yang penuh dengan dosa, hidup kita yang hidupnya dengan tabiat dosa, diperbudak oleh dosa, kita mulai diperbaharui, kita mulai hidup sesuatu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita yang dulunya malas belajar, mulai semangat belajar, yang dulunya dulu melawan orang tua, mulai mengasihi orang tua, mulai membanggakan kedua orang tua, yang dulunya tidak berdoa, yang jarang berdoa, mulai sekarang rajin berdoa dan lain sebagainya. Ada perubahan di dalam kehidupan ini. Bahkan tadi ketika kita sudah dibaptis, kita merayakan juga atau mengikuti dengan perjamuan kudus, yaitu makan roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Tuhan, tubuh Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya di bab keempat jelas katakan bahwa sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Kesimpulannya di bab yang keempat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Tuhan dan manusia menjadi rusak. Upah dosa adalah maut. Jadi ketika manusia atau Adam dan Hawa itu jatuh dalam salah makan buah pengetahuan baik dan jahat, di situ dosa itu mulai menghampiri kita sebagai manusia, bahkan keturunannya sampai kita saat ini, di mana upah dosa itu adalah maut. Manusia semakin mencintai perbuatan kedagingan, yaitu perbuatan percabulan dan sebagainya, kalau kalian membacanya di Galatia, dan mengecewakan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, harusnya kita semakin hidup kita lebih baik lagi, tapi justru kita melakukan dosa-dosa dan dosa terus. Harusnya itu menjadi introspeksi kita. Itu sebabnya kita perlu tahu bahwa terhadap manusia Tuhan itu tidak mengurangi rasa cintanya. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak mengurangi rasa cintanya. Walaupun kita seringkali berbuat dosa berkali-kali dan berkali-kali, tetapi rasa cinta, kasih dan Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak pernah kurang. Yang begitu dalam pada manusia. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita penuh dengan dosa. Karena itu perlu kita sadari. Ketika kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita tahu bahwa sakramen itu sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Kita harus bertobat kemarin, dan terlebih lagi di bab ketiga kan kita sudah diajari bertobat, mengucap syukur, dan kita kembali beribadah, mengenal kasih Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan. Lebih lanjut lagi, di mana karya keselamatan itu diwujudkan melalui karya dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sendiri memberi inisiatif, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membawa hidup kita kepada suatu pengharapan yang baru. Itu sebabnya Mister tekankan bahwa lebih lagi di Ulangan pasal 6 ayat 4-9 tadi ya, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu tekankan di dalam kehidupan kita. Kalian sebagai anak, kalian sebagai siswa pelajar, kalian sebagai teman, kalian sebagai sahabat, kalian sebagai siapapun, tunjukkan kalau ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, mari kita mau sungguh-sungguh belajar. Mari kita mau sungguh-sungguh membanggakan kedua orang tua kita. Susah-susah, tetapi kita terus belajar. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan. Saya percaya bahwa, Mister pun percaya bahwa ketika kita mulai membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan, pasti ada cobaan, pasti ada rintangan. Tetapi kita mau terus belajar, diperbaharui, terus belajar, menyenangkan dan membanggakan kebaikan Tuhan dan membanggakan kemuliaan daripada Tuhan. Dan terlebih lagi kita dapat menunjukkan ketika kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Kita sebagai anak, kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar, Mister pun sebagai guru, Mister pun sebagai orang tua, Mister pun sebagai anak, Mister mau berjuang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan kepada Tuhan. Ya, melalui sesama kita, melalui di sekitar di mana kita ada. Cobaan pasti ada, kesalahan pasti kita pernah melakukan, tetapi terus minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa memberikan dan mengasihi Tuhan dengan maksimal lebih lagi. Itu saja yang dapat Mister berikan atau materi kita di bab yang keempat ini.
bab 1 sampai bab keempat ini ada kaitannya, ada hubungannya, karena ini bagian yang pertama, Allah Maha Pengampun, dan biarlah pengampunan daripada Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat Mister berikan. Jika ada pertanyaan, dapat WA kepada Mister secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat ya. Dan hari ini kita akan menutup pada materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami, dan apapun yang kami pelajari untuk hari ini, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang kami pelajari, biarlah itu yang kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.